Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mikroskop ya. Mikroskop ini merupakan salah satu alat yang khas untuk lab biologi ya. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat objek yang mikro atau yang kecil. Penemu mikroskop adalah ilmuwan asal Belanda yang bernama Anthony van Leeuwenhoek kurang lebih tahun 1600-an Masehi. Jadi mikroskop telah ditemukan kurang lebih 4 abad yang lalu, kurang lebih 400 tahun yang lalu. Macam mikroskop berdasarkan sumbernya dari ada 3 macam. Jika sumbernya dari cahaya maka muncullah jenis pertama mikroskop cahaya, baik dari cahaya lampu maupun cahaya pantulan matahari. Yang kedua, jika sumbernya dari listrik maka memunculkan macam mikroskop listrik. Dan yang ketiga, jika sumbernya dari pantulan atau pancaran partikel elektron maka memunculkan macam yang ketiga, itu mikroskop elektron. Baik, yang pertama untuk mikroskop cahaya, tadi sudah sedikit disinggung bahwa berdasarkan sumbernya dia berasal dari cahaya, baik cahaya lampu maupun cahaya pantulan matahari. Berdasarkan wujud objeknya maka mikroskop cahaya dibagi dua. Yang pertama mikroskop cahaya advance artinya diteruskan untuk mengamati objek 2 dimensi dalam bentuk panjang dan lebar yang disimpan objeknya dalam objek gelas ya. Makanya di sini kita harus pandai-pandai setipis mungkin untuk menyayat objek yang akan kita amati. Kemudian disimpan di media air, kemudian objeknya disimpan di atas air tersebut, kemudian ditutup oleh cover gelas atau gelas penutup. Semakin tipis maka akan expander teruskannya makin baik, pengamatannya lebih mudah. Sedangkan semakin tebal biasanya itu akan mengurangi daya pengamatannya, kurang jelas. Sedangkan mikroskop yang kedua adalah cahaya stereo untuk mengamati objek 3 dimensi. Sehingga untuk yang objek ini kita tidak harus menyayat dulu, tapi bisa langsung menyimpan objek di atas meja mikroskopnya. Untuk gambarnya ada di slide berikutnya. Ini adalah gambaran mikroskop advance. Mikroskop cahaya advance banyak bagiannya. Kita mulai dari atas. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini merupakan yang berperan penting untuk memperbesar bayangan objek. Di sini ada angka-angka tertentu, semakin besar maka bayangan objeknya semakin jelas. Di bawahnya ada tabung. Tabung ini merupakan penghubung lensa okuler tadi dengan nanti lensa objektif. Berikutnya masih untuk bagian mikroskop advance ini ada yang namanya skrup ya atau makrometer, ini untuk menaik turunkan tabung secara cepat. Di sini ada mikrometer untuk menaik turunkan secara lambat, maupun fungsi berikutnya sebagai lebih fokus lagi, lebih jelas lagi bayangan objeknya. Di sini ada meja mikroskop untuk menyimpan objek yang dalam bentuk sudah disimpan dalam objek gelas tersebut. Kemudian kalau bayangan objek itu telah jelas maka segera dijepit supaya tidak bergeser dan hilang lagi bayangan objeknya. Di sini cermin yang harus digerakkan secara manual, kita nyari cahaya baik tadi lampu maupun dari pantulan matahari di luar yang melalui jendela. Berikutnya adalah kaki alas mikroskop sebagai penopang. Berikutnya di sini ada pengatur kondensor, diafragma dan kondensornya sendiri. Ini untuk bagaimana mengatur banyak sedikitnya cahaya yang telah ditangkap oleh cermin tadi. Jika cahaya misalkan kurang saat mendung maka ini dibuka, diafragma dibuka biar lebih banyak yang masuk. Sedangkan kalau terlalu terang cerah maka diafragma bisa agak ditutup. Ini adalah lensa objektif. Di sini ada 3 biasanya. Ada pembesaran kecil, sedang, besar, yang hasilnya nanti bisa dikalikan dengan yang lensa okuler. Jadi misalkan
lensa ukurannya 10, kita sedang menggunakan lensa objektif yang ini pembesarnya 10 juga, berarti objek sedang diperbesar 10 kali 10 yaitu 100 kali dari ukuran asli objek tersebut. Baik, berikutnya untuk Microsoft yang kedua, Microsoft Stereo. Ini adalah untuk yang objek tadi 3 dimensi, berarti hakikatnya ini objeknya tinggal disimpan saja langsung di sini, jadi ini secara pengerjaan lebih simpel, ya, lebih mudah. Prinsip kerjanya hampir sama, ya, pakai cahaya dari sekitar tempat berada Microsoft ini nanti akan masuk ke lensa okuler, ke lensa objektif dulu, nanti ke tabung dan ke lensa okuler. Sama, untuk pembesarannya tinggal mengalihkan angka yang di lensa okuler ini berapa dikalikan dengan yang tertera objektifnya di sini berapa, itulah pembesaran benda. Bisa kita langsung di sini seekor belalang, seekor capung dan lain sebagainya. Ini Microsoft yang kedua, tadi Microsoft listrik. Di sini secara umum bagian-bagiannya ini mirip dengan yang Microsoft cahaya tadi, baik cahaya maupun cahaya stereo, di mana di sini ada bagian mirip-miripnya diantaranya lensa okuler kan tadi tabung, lensa objektif, ada revolvernya, ada meja, ada penjepit, ya. Di sini ada untuk sumber listriknya, dan di sini otomatis lebih simpel karena kita tinggal colokkan kabelnya, kemudian on kan, maka listrik itu akan langsung menembus diafragma, menembus objek, menembus lensa objektif, tabung, dan akhirnya kelihatan di lensa okuler melalui mata kita. Namun kelemahannya lensa listrik Microsoft listrik ini, maaf, berarti dia tidak bisa kita gunakan saat mati listrik, ya. Ada plus minusnya. Kalau tadi yang manual advanced stereo memang dalam penggunaannya kita harus nyari cahaya, agak ribet, tapi itu bisa kapan saja. Tapi untuk yang listrik meskipun lebih sederhana tanpa harus mencari sumber cahaya, tinggal colokin, tapi kalau mati listrik maka kita akan kesulitan untuk bisa menggunakannya. Dan yang terakhir ini adalah mikroskop yang paling pembesarannya paling besar. Oh ya, maaf, tapi balik lagi, untuk yang listrik ini bisa mencapai 1000 kali, ya. Misalkan di sininya terteranya 10, di sini 100, berarti 10 kali 100 1000 kali. Dan yang paling pembesarnya paling besar adalah yang mikroskop elektron, ya. Ini adalah satu gambar mikroskop elektron yang bisa memperbesar bayangan bendanya sebanyak 1.000.000 kali. Dan ini juga yang bisa sampai detail-detail ke bagian dalam sebuah sel sampai DNA, ya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Bisa diingatkan, selain setelah menonton video ini, kalian semua bisa mempelajari dengan cara membaca, mereview materi yang telah saya sediakan dalam bentuk PDF. Kemudian jangan lupa, mohon dikerjakan juga puisi dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengukur ketercapaian antum sejauh mana untuk memahami materi Microsoft ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.